Video ini disponsori oleh duatikcorner.com. Duatikcorner.com, tempat jual beli motor 2 tak, spare part, dan rare collection. Buruan, yuk kunjungi duatikcorner.com. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja, sehat selalu, dan keep safe, oke? Nah, hari ini kita balik lagi di channel Dian of Tani, ya. Kita mau review motor-motor 2 tak lagi. Yang di depan kita ini ada motor yang sangat cukup ganteng dan fenomenal tentunya. Apalagi kalau bukan Honda NSR. Sekilas sih, memang ini Honda NSR SP ya, kelihatannya ya. Dengan Pro Arm di belakangnya. Tapi kalian boleh tahu ini adalah yang asli itu di suratnya Honda NSR New RR. Secara basic mesin sih sama persis dengan Honda NSR SP. Yang hanya membedakan itu adalah bagian kaki belakangnya. Ini aslinya SP ya. Kalau yang aslinya New RR itu dia pakai arm biasa, seperti yang swing armnya NSR R, model R ya. Kita juga udah pernah bedah motor Honda NSR versi Astra dan versi SP di video ya kurang lebih yang video-video lama atau video di channelnya Dian of Tani. Kalian bisa googling aja di situ. Lanjut aja kita bahas motor yang ada di depan kita ini. Ini motornya sudah banyak yang direstorasi ya, termasuk bagian catnya. Nah, kita bagian depannya dulu ya. Windshieldnya sudah dibelikan yang baru ya, ganti baru. Bodi depannya baru juga, reflektor depannya baru ya. Terus kemudian bagian speedometernya pakai lapisan karbon ya, pakai cover. Terus kemudian bagian kemudinya nih. Di sini ada tulisan NSR SP. Dia menggunakan part aftermarket CNC. Nah, terus bagian handle kanan kirinya masih pakai standar NSR ya. Di sini kalian bisa lihat hand gripnya pakai iTech. Tabungnya menggunakan tabung yang model seperti ini ya, kelihatan ya. Yang originalnya itu dia masih pakai versi-versi kayak Honda Supra lah ya, model yang kotak gitu. Nah, kalau yang ini udah pakai yang racing ya. Untuk bagian pengereman sendiri, pastinya wajib dan kudu harus di-upgrade dengan menggunakan apa yang namanya kaliper yang mumpuni untuk menahan kecepatannya si motor Honda NSR SP ini. Nah, di sini sudah disematkan Brembo dan piringannya menggunakan disk yang besar, floating disk dari TDR. Dia menggunakan bracketnya lagi di sini. Ada pakai WR3, selang rem pakai Moto1, dan yang ini spakbornya karbon dari Taiga ya. Taiga memproduksi part-part untuk Honda NSR SP ini atau varian NSR seperti MC28 dan versi untuk yang 150 ini. Antara lain di sini menggunakan produk Taiga yaitu ini spakbor depan full karbon dari Taiga. Dan buritan belakang ini ya, kalau yang bisa kita bilang adalah single seat dari Taiga, yang harganya cukup lumayan lah, sekitar ya kisaran hampir 8 juta untuk bodi belakang sendiri untuk single seat. Jadi untuk standarnya itu dia modelnya terpisah dan bagian sininya dia ada bagian bezelnya sebelah sini. Nah, kalau yang ini untuk versi yang versi jomblo ya bilangnya ya. Jadi versi biar kelihatannya racing look. Nah, untuk bagian tangki sendiri di sini disematkan beberapa tulisan cacing ya. Ya, yang walaupun sebenarnya nggak sedetail ini, tapi ini dilengkapin biar semakin memperkokoh kalau motor ini tuh asalnya dari Thailand gitu. Nah, kalau dari livery sendiri, liverynya kalian bisa lihat ini livery Repsol. Ini untuk tutup tangkinya juga menggunakan Taiga, tadi sempat kelewat ya. Nah, dia punya yang namanya locknya seperti ini, bosku. Nah, ini cukup mudah sekali ya, jadi nggak perlu pakai kunci lagi buka tangki. Kalau isi bensin tinggal tekan, masukin. Tapi sini fungsinya untuk menali barang-barang kalian. Misalnya kalian mau touring atau bawa barang, tas semacamnya bisa ditali di bagian sini gitu. Itu fungsinya. Terus kita ke bagian belakang. Nah, ini unik juga bosku.
yang pernah kita bahas ya, bagian belakang dia punya lampu bulat-bulat gitu, ciri khas motor-motor klasik pada tahun 2000-an ya. Ini lampu sennya nempel, jadi ini menurut gue nih super brilian ya pada zamannya, pada masanya. Dia nggak terlalu panjang, jadi bisa memangkas space dan ini lebih kokoh tentunya ya. Spakbornya juga pendek, nggak terlalu panjang, jadi berkesan sporty gitu. Untuk silinsernya pakai aero dari Itali yang harganya cukup lumayan mahal ya ini. Terus perutnya dia pakai RS1 khusus NSR SP. Footstepnya pakai GRT, selang remnya sama Moto1 ya. Mesin semuanya baru, dalamannya baru, full restore. Jadi ini motor sebenarnya sangat-sangat segar. Nanti kita dengerin suaranya ya. Motor New RR pakai arm NSR SP yang desainnya itu dari Elf France. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau pasang velg ini di motor kalian, either itu motor 2 tak seperti Ninja, itu bisa. Jadi kalian tinggal beli sepaket velg depan belakang biar makin ganteng ya tentunya. Nyala. Semuanya instrumen yang di depan ini nyala semua nih bosku. Karbunya open filter, jadi suaranya kayak gini. Silinsernya sih adem gitu ya suaranya ya, agak berkarakter. Cocok untuk SP ya kayak gini ya mas. Suaranya adem banget ya. Pendek banget. Udah dengerin suaranya, memang suaranya adem ya. Dia menggunakan silinser dari Aero Italy. Terus dia punya settingan shocknya ini terlalu empuk ya, jadi kurang keras. Dan reboundnya belum dapet kayaknya, masih perlu disetting lagi sama mas bejonya. Nah, by the way motor ini dijual ya. Ntar kalian bisa cek postingannya di 2T Corner. Nah, gue cuma mau ngasih tips untuk kalian sebelum beli Honda NSR SP atau semacamnya lah, seperti motor yang bisa dibilang kolektor item seperti ini. Yang pertama kalian perlu cek dari segi mesin dulu, apakah mesinnya perlu perbaikan atau ada PR-nya, RC valve-nya mati, itu kalian perlu cek dulu. Terus kedua, bagian spare part seperti part orinya. Nah, kalian boleh tanyakan part orinya kemana. Kalau misalnya ada, itu lebih bagus lagi. Karena untuk part orinya sendiri juga mahal, apalagi part seperti part aftermarket yang seperti ini ya, yang produk-produk dari Thailand seperti Taiga. Terus kalau untuk dari segi surat itu bisa kalian pastikan lagi apakah suratnya Kimpoy atau suratnya Ori NSR SP, dan itu terpaut jauh harganya. Yang pasti kalau Kimpoy itu bedanya hanya di surat. Dia menggunakan surat NSR yang model tahun lama seperti NSR R yang tahun 96, 98. Budget kalian tentukan dulu ya. Kalau untuk NSR SP itu range harganya di atas ya 100 jutaan. Nah, ini bukan ngegoreng harga ya, tapi memang punya standar masing-masing. Dilihat dari kondisi motor tentunya. Kalau kondisi motornya banyak PR ya, mungkin harganya bisa sedikit murah gitu. Jadi untuk motor ini itu
baiknya adalah yang sudah paham motor. Jadi sebelum kalian beli, kalian searching dulu, kalian cari tahu dulu seperti apa karakter dari Sienna RSP ini. Partnya udah lumayan mahal, kalian juga nggak mau kan ngeluarin budget untuk hanya beli motor saja, tapi ada spare untuk memperbaikinya, seperti beli part-part orinya atau beli part-part racingnya, seperti ini ya. Nah, oke. Itu aja tips singkat dari simple dari saya. Untuk teman-teman yang mau kepo-kepo untuk speknya, silahkan cek di Instagram 2T Corner. Oke. See you next video. I hope you like it and lestarikan 2 tak. Thank you.